betul menghadirkan Yesus dan membuat kita sadar bahwa Yesus itu mau berjalan bersama kita apapun kenyataan dan kesulitannya. Karena bagi saya kemudian setelah saya memaknai Romo Yoga itu kan singkatan dari Yesus Kristus orang ganteng. Yoga cocok dengan kegantengannya dia. Kemudian Kristus itu terlalu oke. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan imam, suster, frater yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya mengajak kita untuk memaknai teks kitab suci hari ini dalam konteks disposisi kita sebagai kaum terpanggil khusus di Dekanat NTB, juga dalam karya pastoral yang kita rencanakan, pertama saya ingin mau menegaskan bahwa kalau dalam iklannya teh botol ada kata-kata apapun makanannya, minumannya tetaplah teh botol. Untuk kita, seperti apapun kenyataan dan tantangan pastoral kita, makanan dan minumannya tetaplah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan menyantap Yesus dari Ekaristi, di mana ada sabda dan tubuh dan darahnya, juga dengan meminum darah Kristus dari apa yang kita terima juga dalam Ekaristi. Nah, yakinlah bahwa Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, berjuang sendiri. Karena terkait dengan pasti secara pribadi itu kita punya kecemasan, kegelisahan dan kekhawatiran seperti yang diungkapkan oleh Suster Efri. Dan sebagai sebuah komunitas kita juga punya kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran seperti yang diungkapkan oleh Romo Danan dalam JOMK yang akan kita lakukan. Ternyata Tuhan mengirimkan jawaban kepada kita dengan teks kitab suci dan kenyataan perayaan Ekaristi Kudus ini. Tadinya saya minta untuk Pastor Paroki sebagai tuan rumah dan Bapak Sekjen mendampingi saya merayakan misa, tapi Romo Laur bilang saya sudah misa tadi pagi, makanya kita minta Romo Yoga. Lalu sebelum misa kita iseng-iseng ngobrol di sakristi. Saya bilang, wih, ini misa ini betul mewakili Yesus Kristus dan betul menghadirkan Yesus dan membuat kita sadar bahwa Yesus itu mau berjalan bersama kita
apapun kenyataan dan kesulitannya. Karena bagi saya kemudian setelah saya memaknai Romo Yoga itu kan singkatan dari Yesus Kristus orang ganteng. Yoga cocok dengan kegantengannya dia. Kemudian Kristus itu terlalu oke. Kan? Makanya kita itu merayakan misa dengan Yesus Kristus orang ganteng dan Kristus terlalu oke. Ini kan cocok. Dan apalagi kalau kita melihat teks kitab suci bicara tentang seorang bernama Esther, dan yang sempat menseringkan pengalaman itu Suster siapa? Efri itu kan singkatan dari Esther punya friend. Jadi bukti bahwa kita boleh punya kecemasan dan kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan karena keterbatasan manusia dan duniawi atau material. Tapi hal yang penting untuk kita maknai, kita itu kan rekan kerja Allah, alat di tangan Allah. Kita urus kerajaan Allah. Pasti Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita lakukan. Dan Tuhan pasti buka jalan. Yang paling penting, selalulah kita berjalan bersama Yesus Kristus. Itu paling penting. Jadi para suster, Romo dan Frater, kita kembali ke tema kita kan, kaum terpanggil NTB yang kontekstual. Dengan kita bertanya ke dalam diri, siapakah aku sampai Tuhan mengutus aku ke dekanat NTB? Mengapa dan untuk apa? Pasti kita punya jawaban sendiri. Dan di tengah jawaban itu juga pasti punya kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran. Tidak usah takut. Esther pun dalam bacaan pertama kita dengar, itu kan teks yang kita maknai dalam konteks kita. Kita dengar bagaimana dia juga punya kecemasan, kegelisahan. Tapi dalam doanya kita menemukan dia minta tolong kepada Tuhan. Dan doanya itu menarik. Dia percaya kepada Tuhan yang dia minta tolong karena ada cerita dari keluarga tentang bagaimana Tuhan punya karya untuk umat Israel. Jadi sangat historis ini doa dan sangat eklesia domestika gitu. Dan kita yang terpanggil menjadi imam juga pasti punya pengalaman-pengalaman tersendiri di dalam keluarga yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu memanggil kita dari keluarga dan menjadi yang terpuji di antara keluarga. Makanya kita itu menjadi orang istimewa karena terpilih di antara yang terpanggil. Dan tadi malam kan Suster Efri, temannya Esther ini bilang apa? Dalam kecemasan, kegelisahan yang ia alami di Donggo, itu dia percaya bahwa dia itu orang istimewa di tangan Tuhan. Sehingga walaupun tampak di mata kita dia kecil seperti anak TK mungkin, tapi dia istimewa dan besar di tangan Allah. Karena Suster, small is beautiful kan, kecil itu selalu indah. Kebetulan Suster juga agak cantik ya, gitu. Tapi small is beautiful, kecil itu indah. Kita juga dalam keberadaan kita di NTB itu menjadi kelompok kecil, tapi kita indah di mata Tuhan dan istimewa. Nah, itulah kekuatan utama untuk membuat kita bangga bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang besar di sini dengan keberadaan kita yang kecil. Yang paling penting kan ingat pesan dari Mother Teresa, lakukanlah apapun yang kecil dengan cinta yang besar. Kira-kira begitu ya. Kemudian dalam Injil kita mendengar Yesus sendiri, Yesus Kristo, atau dalam bentuk Romo Yoga dan Romo Kristo. Yesus itu memberikan garansi dan jaminan untuk kita. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kecemasan-kecemasan kita baik secara pribadi maupun secara komunitas memang wajar dan pantas itu ada. Tapi pilihan terakhir tetaplah kita datang kepada Tuhan. Kita cari dan minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan bantu. Karena kemudian NTB kan dipelintir oleh mantan dekan kita, Romo Laur, dari menjadi nasib tidak baik ke nanti Tuhan bantu. Tuhan pasti bantu kita. Yang penting bawa semuanya itu dalam doa. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pergilah, kita diutus, Tuhan memberkati kita. Amin. Kami para Romo, Suster, Frater dan umat Katolik sedekenat NTB
Pulau Lombok dan Sumbawa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat Hari Raya Paskah. Sehat, sukses dan bahagia untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin.